Anda akan menyimak Klinik 945 yang dipersembahkan oleh Aredio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Sesuai janji, kalau misalkan hari ini tidak akan sendirian. Seperti biasa di hari Selasa, ada yang istimewa karena kita bakal berbagi, sharing-sharing hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang pastinya juga bisa bikin All Family jauh lebih tahu lagi tentang informasi tersebut. Dan hari ini Mika punya informasi yang berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi warga Purwakarta yang tidak mampu. Nah, hari ini Mika juga sudah kedatangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Hari ini Mika sudah ditemani oleh Ibu Sri dan juga Ibu Yuyun Hasanah. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang, menjelang sore. Iya betul, siang menjelang sore ya hari ini. Gimana hari ini, sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, apalagi hari ini tuh panjang banget rasanya karena hujan dari pagi. Iya. Bobok. Iya. Rasanya pagi-pagi aduh pengen tarik selimut lagi ya kan. Tapi tetap kerja hari ini seperti biasa. Kalau saya WFH tapi tetap kerja ke kantor tetap ada layanan banyak. Gitu. Jadi hari ini lagi WFH ya. Ibu juga sama? Enggak. Kalau dinas kesehatan tetap. Oh enggak ya kan, enggak ada WFH-WFH-an ya. WFO ini mah ya. Checklist. Karena pekerjaannya memang berkaitan dengan kesehatan masyarakat ya. Nah ini menarik nih, mereka mau tahu perihal pekerjaan yang memang lagi dikerjakan oleh setiap bidang. Karena perlu diketahui All Family, ini Bu Sri ya, ini dari Kasih Yankes Rujukan dan JPK, kemudian juga Ibu Yuyun ini Kasih Perlindungan dan Jamsos Dinsos, betul ya? Betul. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai pekerjaannya atau bidang ini lebih berfokus ke apa sih gitu? Terima kasih, saya duluan ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Aryani. Sehari-hari kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta di bidang yang pelayanan kesehatan di seksi Yankes Rujukan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan. Itu membidangin antara lain tentang rujukan. Biasanya kita sama rumah sakit ya, kita rumah sakit terus segala sesuatu yang tentang rujukan ke rumah sakit. Kemudian tentang jaminan. Kalau di saya itu jaminan apapun itu termasuk kalau dulu Jampis ya, dulu yang dikenal Jampis, tapi sekarang kan sudah tidak ada. Tapi di dulunya PBI, APBD, kemudian sekarang berubah lagi PBPU dan PBB, atau kalau Ibu Bupati menyebutkan sih PBI Jampis gitu, biar orang-orang masyarakat mengenal bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta itu memberikan jaminan kesehatan lah kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kemudian selain itu saya juga jam persal, jaminan persalinan. Itu sumber dananya juga itu dari pemerintah pusat. Tadi kalau yang tadi itu dari pemerintah daerah 60%-nya, 40%-nya dari pemerintah provinsi. Itu gitu. Gambaran singkat lah dari apa yang saya lakukan di Dinas Kesehatan. Oke, jadi memang berkaitan langsung dengan melayani masyarakat, berkaitan dengan jaminan-jaminan ya. Ya. Bukan jaminan rumah All Family, beda. Beda lagi. Iya, khawatirnya aduh mau jaminin rumah nih ke si ibu nih. Pakai sertifikat ya. Iya. Tapi sertifikat ini vaksin. Sertifikat vaksin. Aduh, ini beda ya jadinya ya, beda. Bukan apalagi ini mau jaminan kendaraan lain lagi. Nah, kalau misalkan dari Ibu Yuyun nih, dari Kasih Perlindungan dan Jamsos Dinsos, ini apa sih, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Yuyun Hasanah. Kebetulan saya ada di Dinas Sosial itu cukup lama dan
Saya ada di Kasih Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ruang lingkupnya terkait dengan layanan sama hampir persis, layanan-layanan untuk berkaitan dengan masyarakat juga. Yang saya lakukan setiap hari itu adalah memberikan layanan informasi terkait yang bisa diakses oleh masyarakat berkaitan dengan jaminan. Contohnya seperti apa tuh, Bu? Kami sebetulnya lebih ke membackup apa yang sudah dilakukan oleh dari Dinas Kesehatan. Secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan. Kami juga mengelola data, sebetulnya lebih ke data terkait dengan siapa saja sih yang mendapatkan layanan dari jaminan kesehatan ini. Sumber anggarannya memang yang kami kelola, artinya bukan dikelola dalam bentuk anggarannya, tapi datanya itu adalah penerima bantuan iuran untuk PBI APBD yang dari pemerintah daerah dan penerima bantuan iuran dari pusat PBI APBN. Gitu. Jadi kami menerima layanan terkait dengan apabila ada kendala-kendala dalam masalah terkait dengan si penerima manfaat. Jadi langsung laporannya ke Ibu. Misalnya bila dia kartunya tidak aktif, terus kemudian anak, misalnya anak dari penerima PBI itu lahir harus seperti apa. Dan kami juga membackup administrasi dari layanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu jam persal. Rekomendasi dari kita itu yang sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Itu mungkin sedikit ulasan terkait dengan pekerjaan saya. Jadi sebetulnya pekerjaan Ibu ini saling berkaitan ya. Memang. Betul, jadi ketika misalkan Ibu ada data nama ini disetorkan ke sini, ini nama-nama yang akan menerima. Betul. Dari Ibu sudah dilaksanakan, dibalikan lagi nama-namanya sudah. Jadi ini udah solid nih. Harus. Bisa saya ceritakan mekanismenya untuk masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah ya. Nah, pertama-tama mungkin kepesertaan itu didata oleh Dinas Kesehatan, khususnya di seksi Ibu Yuyun ini. Dinsos. Secara keseluruhan memang Dinsos ya. Data berkaitan dengan data. Itu data yang pertama yang tidak mempunyai jaminan kesehatan atau sebelumnya udah mempunyai jaminan tapi ternyata PHK atau tidak mampu bayar. Memang kesininya memang masyarakat rentan ya, dengan segala sesuatu, terus didata di dinas kesehatan, di dinas sosial. Kemudian dari dinas sosial itu tiap tanggal 20 maksimal nih tanggal 20 tiap bulannya dilaporkan ke dinas kesehatan di seksi saya, di seksi rujukan ini untuk kita validasi juga, diverifikasi benar nggak ini yang diusulkan sama dinas sosial itu memang benar-benar tidak mempunyai jaminan atau memang sebelumnya punya jaminan ternyata PHK atau memang tadi masyarakat rentang atau yang tadi sebelumnya sudah mengajukan jam persal. Nah, kita verifikasi, kemudian kita laporkan kembali, kita data ya kepesertaan itu ke BPJS untuk mendapatkan kepesertaan sebagai penerima jaminan kesehatan itu. Nanti dapat kartu seperti kartu KIS ya, seperti casingnya KIS kan sama ya, dari mulai yang mandiri, yang dari gratis PNS, lah istilahnya, PNS, semua sama. sama. Mungkin kalau di aplikasi baru tahu lah ini dari sumber dari mana, itu baru tahu. Iya. Nah mungkin sebelum mengulas lebih jauh ya Bu ya, pengen tahu dong ada berapa sih jaminan kesehatan di masyarakat kita ya, baik itu sifatnya provinsi ataupun juga kabupaten alias daerah gitu, atau mungkin juga pusat. Mungkin boleh dikasih tahu apa aja dan mungkin perbedaannya di mana ya?
Terima kasih untuk jaminan ini, eh, khusus yang dikelola oleh dinas kesehatan itu adalah jaminan kesehatan aja. Oh, jaminan Jaminan kesehatan. yaitu yang ini yang sumber dana itu dari APBD maupun dari provinsi 60%, 40% itu berupa jaminan kesehatan yang tadi kepesertaannya dari Dinsos itu tadi. Usulan dari Datanya semuanya ya. Ya, itu dulunya anggap aja kalau bupati menyebutkan, ibu bupati menyebutkan PBI Jampis lah gitu. PBI Biar biar mudah ya. biar mudah. Penerima bantuan bantuan iuran kalau Oh. dulunya. Kalau sebenarnya nomenklaturnya sudah berubah sih sekarang. Sekarang PBPU dan PBP. PP gitu. Penerima PP itu Penerima pekerja penerima upah. Oh, khusus Ya. untuk para pekerja. Ya. Pekerja salah satunya mungkin perangkat desa. Iya, iya. Penerima Linmas juga ada ya yang sebagian gitu. tapi itu Eh, sumber beda lagi dananya, semua sumber segmennya dananya. dan ada perbedaan. Sumber dananya beda. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan jam persal. Jam persal. Jaminan persalinan. Persalinan. Jaminan persalinan itu kalau tadi Jampis itu khusus segala macam penyakit ya kalau sudah mempunyai tadi PBI KIS Jampis itulah ya. tadi ya, KIS ya, bisa dipergunakan persalinan. Tapi kalau untuk jam persal ini bagi masyarakat yang belum mempunyai sama sekali jaminan kesehatan. Oh, Jam gitu. persal ya. Dan memang hanya digunakan untuk persalinan ya. Iya. Tidak bisa Aja. secara umum kan, Bu? Kan persalinan ya. Iya, betul. Bapak-bapak mah tekaci ya. Terus dibatasin kalau untuk jar persal itu pertama harus penduduk Purwakarta. Oke. Harus ber-KTP Purwakarta. Yang kedua kalau memang ini ada indikasi rujukan harus ada rujukan dari FKTP pertama. Yang ketiga yaitu batas pelayanan jaminan itu untuk ibunya 42 hari untuk ibunya, kalau untuk bayinya 28 hari. Setelah itu kalau kalau ibu lebih dari itu atau anak dari 28 tidak bisa memakai jaminan persalinan. Oh, karena memang terbatas tadi waktunya gitu. Biasanya kalau ini satu lagi ya syaratnya juga harus ada keterangan miskin dari Dinsos. Oh, langsung dari dinas bahkan ya. Dinsos. Oke. Tapi memang sumbernya dari SKTM desa ya, kelurahan. Desa atau kelurahan. Mungkin itu juga nanti dirujuk ya dari SKTM ke Dinsos baru lah. Ya, ada. Jadi ada syarat-syarat ya terkait dengan layanan jam persal itu ada syarat. Pertama dari orang yang betul-betul tidak memiliki jaminan sosial atau jaminan kesehatan. BPJS nggak Ya, punya misalkan tidak ya. punya sama sekali itu yang dilayani oleh jam persal atau dia non aktif. Oh, sudah Ya, tidak aktif ya. nonaktif PHK ya. tadi PHK. Oh, di PHK. Ada surat keterangan. Surat keterangan dia. Sudah tidak Ya, bekerja. tidak bekerja dan non aktif di akhir bulan itu bisa memberikan menerima layanan dari jam persal. Oke. Persyaratannya lebih jelasnya lagi itu adalah KTP, KK khusus untuk Warga kabupaten Purwakarta. atau warga Kabupaten Purwakarta dan ada semacam surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Oh, SKTM tadi. Iya, jadi dengan dasar itu akan dikeluarkan rekomendasi dari dinas sosial ke mana, ke rumah sakit yang memang sudah ditunjuk. Di sini ada 7 rumah sakit yang sudah ditunjuk, yaitu Bayu Asih, kemudian Siloam, Bakti Husada, Arojak atau Tamrin ya, Siloam, terus kemudian Bunda Patia, Asri, dan satu lagi Ramahadi. Wah, jadi ke Ada Asri, 7 ya. ke Asri juga bisa ya Bisa, berarti. Iya, ya? ada memang semua. Sudah terafiliasi Iya, semuanya. ya? semuanya Bulan yang Agustusnya besar. Rumah Sakit Asri Ya. bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Wah, ini memang luar biasa ya jam persal ini, meskipun memang tadi ada batasan tertentu. Iya, Tapi memang ini sangat membantu sekali lah ya. sangat Setidaknya, banget. setidaknya untuk ibu-ibu kan yang bersalin sekarang biaya mahal, Bu. Ya Allah ya. Apakah yang sesar ya? Ya. Ini tarifnya memang kita tarif inasi bijis ya, jadi tarif paket
Oh gitu. Tidak seperti umum ya. Kalau biasanya kalau di rumah sakit Asri ini biasanya kalau sesar itu antara 6 sama 8 juta ya. Mungkin. Ini mungkin kalau di paket Inasi Bijis pakai jam persal ini paketnya paket Inasi Bijis, jadi mungkin untuk rumah sakit kelas Asri kan C ya, mungkin antara 4 jutaan kita bayarnya segitu gitu. Oh gitu. Karena pertama tadi sudah bekerja sama dengan Iya, pemerintahan iya. dan kita berarti tidak perlu memikirkan persoalan biaya ketika sudah dapatkan jam Sudah, persal itu. sudah. Wah luar biasa keren nih warga Purwakarta, Iya. harusnya udah dapet ya. Iya. Apalagi kalau gini Mbak, kalau bayi yang dilahirkan mempunyai komplikasi penyakit yang itu biasanya biayanya lebih besar. Meskipun Iya, pakai Inasi Bijis itu sampai lebih 20 juta satu orangnya, satu bayi. Itu full tanpa ada biaya dari yang bayi atau keluarga yang Asalkan tadi tidak melebihi batas waktu yang Iya, betul. Atau mungkin ada kayak semacam karena ini boleh deh waktunya dipanjangin, bisa nggak sih Bu kayak Nggak gitu? bisa. Oh nggak bisa tetap Tidak, ya. Iya. Gini biasanya kan memang 28 pas biasanya kan kalau ada penyakit yang ini ya Penyertanya ya. penyertanya biasanya 28 ya dengan secara medisnya ya harus dituntaskan dulu ya sampai selesai. Jadi ya sebelumnya dia masuknya umpamanya tanggal 1 ya. Tanggal 28 juga belum tuntas ya kita selesaikan aja gitu. Itu aja sih karena paket juga gitu. Betul. Karena Iya. memang khawatir ya kalau Iya. ditinggalkan Masa itu. dipulangkan Iya sebelum betul. tuntas. Apalagi kalau misalkan dalam proses pemulihan kan itu Iya. tinggal menunggu berapa hari paling ya. Wah menarik banget nih. Iya. Tadi sudah ada PBIB PBI, PBI, PBPU. PBI, PBPU, kemudian jam persal. Ada lagi nggak Bu? Sebetulnya gini, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa yang namanya PBI atau KIS ya, KIS. orang atau BPJS lah, sebetulnya itu juga sama, Oh, oke. hanya beda-beda dari anggarannya. Ada yang berupa anggaran itu dari pusat atau PBI APBN. Ada yang PBI APBD yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan ada yang memang dikeluarkan untuk mandiri. Artinya masyarakat yang memang mereka mendaftarkan sendiri. Oh, Nah, seperti iya. kan BPJS itu ada yang mandiri, Betul. terus dan ada juga yang difasilitasi oleh Perusahaan, betul. Itu masuknya di segmen PPU atau pekerja penerima upah, kan gitu, seperti itu. Dan itu juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa yang namanya khusus untuk PBI yang dikelola oleh Dinas Sosial itu ada berkaitan dengan datanya. Datanya kita tidak pure dari Dinas Sosial yang menghubungkan, enggak. Kita bukan meng-hire ya, artinya kita bekerja sama, bersinergi dengan para desa dan kelurahan. Ya. Jadi kami berkaitan dengan data, kita tidak sendiri. Artinya tetap kita melibatkan para desa dan kelurahan. Kami ada bukan menunjuk desa, menunjuk salah satunya menjadi operator. Tugas mereka salah satunya adalah memverifikasi, memvalidasi data-data mana yang memang sudah layak dan tidak layak. Karena kan ada aturan ya, ada aturan di mana kita harus mengutamakan, ada disebutnya kami itu keluarga fakir miskin ya. Fakir miskin itu ada di proses desil 1. Kami nyebutnya seperti itu, desil 1, fakir miskin. Artinya kriteria yang keluarga itu sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari mulai makan juga, bahasa Sunda mah bahasa Jerman banyak, koreh-koreh cok gitu tanya. Oh iya. Nah, Kandang pangan papan kayak gitu ya belum terpenuhi. itu. Kemudian keluarga yang mana lagi yang desil 2 itu adalah keluarga miskin. Dia masih mampu memenuhi kebutuhannya tapi masih belum pola maksimal. Jadi Ya, masih ada hari ini, besok belum tentu gitu ya. Seperti itu. Dan di keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu, artinya dia masih bisa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, tapi belum
seperti yang selayaknya, artinya seperti itu. Dan keluarga rentan, siapa sih yang menjadi keluarga rentan? Salah satunya tadi sudah dibahas oleh Bu Sri adalah keluarga-keluarga yang memang karena suatu kejadian, misalnya dia di PHK, terus kemudian dia kecelakaan sehingga dia tidak mampu untuk atau punya penyakit ya bekerja ya seperti kronis ya dengan dia punya penyakit kronis, dia tidak mampu bekerja, itu adalah masuk dalam kondisi di desil 4 atau keluarga rentan. Seperti itu yang kami fasilitasi. Datanya kami terima itu bukan dinas sosial. Kalau dinas sosial aduh kita repot, saya aja cuma stafnya 1. Jadi kami mengajak bukan beramai-ramai, memang kewajiban dari desa dan kelurahan yang tahu kan pintu masuk atau pintu gerbang ketidaklayakan atau layak itu adalah di desa dan kelurahan yang memiliki warga. Jadi mereka yang harus mengusulkan mana sih yang mampu, tidak mampu, layak dan tidak layak menerima bantuan apapun. Bansos ini juga masuk di bansos, hanya mungkin bansosnya di layanan kesehatan. Konotasi orang kalau bansos itu uang ya. Iya, rata-rata ya, Bu. Padahal yang namanya bansos itu tidak semuanya dalam bentuk uang. Ini pun masuk di kategori bansos, cuma berkaitan dengan layanan kesehatan. Kalau diuangkan tadi sesar berapa juta yang harus dibayarkan. Betul. Ya, salah satunya itu. Seperti itu. Jadi kami desa atau kelurahan harus memverifikasi. Kalau untuk yang PBI APBN atau yang beranggaran dari pusat, itu ada aplikasi. Kami memiliki aplikasi yang kami berikan itu tahun 2018. Itu disebutnya aplikasi 6NG. 6NG. Ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Artinya setiap desa dan kelurahan bisa merubah, melengkapi atau menghapus atau mengganti atau mengusulkan kembali siapa sih yang bisa masuk ke situ. Tapi dengan ada aturan lagi satu adalah yang diusulkan harus masuk di DTKS dulu atau data terpadu kesejahteraan sosial. Itu karena itu adalah menjadi data rujukan. Gitu. Karena fungsi dari Kementerian Sosial itu adalah mengelola data kemiskinan ya. Nah, itu yang dikelola. Data kemiskinan itu atau DTKS yang kami sebutkan data DTKS itu akan menjadi data rujukan untuk semua kementerian, termasuk salah satunya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan mengambil data dari data yang sekian yang kami kumpulkan untuk menerima tadi KIS yang berbasis atau beranggaran dari pusat. Seperti itu aturan mainnya ya, peraturannya seperti itu. Dan memang proses verifikasi itu bisa dilakukan oleh desa dan kelurahan dalam 1 tahun itu. Untuk saat sekarang baru 2 kali. Gitu. Ya, 1 tahun. Biasanya di bulan Maret dan di bulan sekitar Oktober atau November. Itu. Kami biasanya awal tahun dan tutup tahun. Gitu. Itu saya tambahin lagi berbeda kalau di tadi APBD. Tiap bulan kita lebih bebas. Terverifikasi makanya tadi saya sebutkan tiap tanggal 20 itu kita akan usulan baru itu ada tiga penyakit yang langsung dari dinas kesehatan, yaitu dari pemegang program, yaitu pertama yang gizi buruk, kedua HIV, dan ketiga itu ODGJ. Nah, itu usulan langsung dari dinas kesehatan, tidak melalui dinas sosial, tapi atau sama juga atau laporan atau setelah itu kita laporkan bahwa ada warga yang langsung ini loh dari dinas. Biasanya itu mekanismenya dari desa atau kader laporan ke puskesmas. Pemegang program dari puskesmas
dilaporkan ke dinas kesehatan, baru dari dinas mengajukan untuk memberi jaminan kesehatan bagi yang bersangkutan beserta keluarganya ke seksi saya itu. Oh gitu, memang itu mekanisme lah ya. Iya, sama. Itu sebetulnya itu salah satu ya. Dari yang APBD punya sama. Kami kelolanya tetap itu usulnya dari bawah. Oh, iyalah. gitu. Jadi kami kan tidak tahu satu orang Betul. per orang itu kan yang datang ke kami kita tidak tahu. Benar miskin apa enggak? Iya, Iya. kadang-kadang ada yang datang ke kantor. Kami konfirmasi ke desa, ini orangnya apa sih? Ini kerjanya apa sih? Bagaimana? Karena kami jangan sampai salah pilih. Ya, makanya kami tidak pernah melepaskan bahwa setiap usulan itu harus dibarengi dengan hasil musyawarah desa dan kelurahan. Gitu. Artinya yang atau yang terdaftar atau penerima itu harus ada merupakan hasil dari musyawarah desa dan kelurahan, baik itu APBN maupun APBD, semua harus dibarengi dengan itu. Betul, ada Ya. keterlibatan Ya, lah termasuk untuk proteksi buat siapa? Kepala desa, terus kemudian kecamatan, terus kemudian kepala daerah, dinas sosial, dinas kesehatan, bahwa yang menentukan kelayakan itu bukan kami, tapi hasil musyawarah desa dan kelurahan. Tanda tangan RT, RW, kalau kelurahan itu LPM, kalau desa itu Bamusdes, dan diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Oke. Wah, ini luar biasa All Family, banyak hal yang harus All Family ketahui keterkaitan dengan adanya bantuan-bantuan tadi. Tapi tahan dulu Bu ya, kita juga akan cari tahu sebetulnya cocoknya seperti apa sih gitu kan orang yang patut menerima bantuan gitu ya. All Family jangan kemana-mana, kalau misalkan mau bertanya boleh, yang mau bertanya gabung via WhatsApp di 08129844 Kita juga live di Facebook Bu, boleh dadah-dadah dulu nih di sini nih di kameranya kita ya. Itu tuh Pokoknya pokoknya Alfema jangan kemana-mana, tetap di Klinik 945. Masih di Klinik 945, bahasan yang super duper penting banget untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Purwakarta. Jujur karena Mika bukan orang Purwakarta sebetulnya Bu. Aslinya bukan orang Purwakarta, memang ibu orang sini. Cuman kan tinggal KTP semuanya di situ. Di mana? Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Saya di Sukabumi. Ya. Jadi kesini sebutlah pendatang ya. migrasi ya, Migrasi, tapi memang imigran, tapi memang tidak kayak apa merubah kakak dan lain sebagainya karena masih sendiri juga ya, kakaknya kumaha. Ada juga ade, saya anak sulung. Beda cerita ya. Nah, hari ini berkaitan dengan tadi jaminan kesehatan ya Bu ya. Ini jaminan kesehatan untuk warga Purwakarta. All Family harus tanda kutip ya, ini untuk warga Purwakarta, bukan seperti Mika yang memang bukan orang sini terus ngaku-ngaku pengen banget dapetin semua fasilitas gitu kan. Nah Bu, ada nggak sih kayak yang berbeda nih terkait orang pendatang dengan orang yang warga Purwakarta untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Purwakarta? Gini, kalau memang dia pendatang atau sudah pernah sudah tinggal minimal 6 bulan di Kabupaten Purwakarta dan memang dia berhak untuk kondisinya memang layak menjadi menerima jaminan kesehatan, bisa biasanya warga sekitar ya harusnya peduli dengan lingkungan sekitar, dilaporkan ke RT RW sama sampai ke desa. Atau kelurahan. Nah, untuk mendapatkan itu jadi harus di kakaknya, kalau memang tidak punya kakak Purwakarta harus diurus dulu kakaknya, harus pindah. Biasanya ini yang suka darurat itu dia warga yang lain, kakaknya masih di luar Purwakarta, sakit parah, meskipun suaminya dari Purwakarta ya. Dari Disduk Capil biasanya ada semacam rekomendasi ya, kalau memang dalam keadaan memang darurat, harus perlu ditolong, lapor ke Disduk Capil, menerangkan bahwa ini sudah ada di rumah sakit. Memang saat itu sama Disduk Capil akan dibantu
langsung nanti KTP yang Sementara ya? sebelumnya, Oh. KTP sebelumnya Uh-uh. yang dari luar Purwakarta akan langsung dipindah ke Purwakarta ya. untuk dimasukkan ke penduduk Purwakarta. Kakaknya kalau memang dalam keadaan cepat kok, nggak sampai Ya. berhari-hari. Biasanya kalau dalam keadaan darurat, Disdukcapil akan membantu untuk kelengkapan administrasi di rumah sakit. Oke. Terus biasanya kakaknya, KTP-nya biasanya juga suket dulu ya kalau kalau Iya, memang istilah dalam surat keadaan keterangan Surat ya. keterangan, Iya, betul. dalam KTP keadaan sementara. darurat. Nah, setelah itu nanti kita mengharapkan jangan berhenti sampai di sini untuk pemberkasan karena kalau kelengkapan administrasi kependudukan itu kan akan diperlukan berbagai macam aspek Kepentingan, ya, ya. kepentingan gitu. Terutama kayak yang menerima jam persal ini ya, mau pakai jaminan persalinan, biasanya tuh harusnya dia memikirkan ya, persalinan itu kan tidak ujuk-ujuk ya. Betul, Ya, sudah direncanakan kan. sudah direncanakan 9 bulan. 9 bulan lah. Panjang ya. Panjang. Nanti ini pakai jaminan apa ini? Harus gitu. dipersiapkan berarti ya, Bu ya. Iya. Biasanya kalau dia itu rajin di Posyandu atau puskesmas akan ditanya sama bidan desanya, ini nantinya pakai jaminan apa gitu. Umpamanya saya nggak punya jaminan, bla bla bla, atau saya orang luar Purwakarta tapi nggak punya jaminan, nanti akan oleh bidan desa atau di puskesmas akan diberikan Arahan lah ya. arahan ya gimana ya gitu. Ada edukasi lah. Karena biasanya kayak gini, jam persal ini aja lah pakai sendiri. Namanya persalinan ya tidak bisa diprediksi pada saat-saat tertentu, ternyata dia berisiko ya, darah tinggi apa gitu, haruslah dirujuk. Pas dirujuk nih orang langsung memikirkan biayanya, bingung lagi. Dadakan gitu. jadinya Dadakan, ya. Sebenarnya kayak gini ini orang-orang yang harus dikasih Edukasi. ya. Kadang ini ya, baru-baru di rumah sakit Asri ini anak di bawah umur 14 tahun atau 15 Ya, dari kelahiran 2005. ya, melahirkan. Di bawah umur. Nah, itu pasti kalau ditolong sama bidan itu kan risikonya tinggi ya, karena masih di bawah umur. Betul. Nah, itu kakaknya masih Masih bersatu. berinduk Karena sama belum ada pernikahan. kan nggak ada mungkin nggak ada pernikahan atau ya terpaksa ya mungkin menikahnya gitu ya. Terus kalau yang mempunyai BPJS sih nggak masalah ya. Betul. Dari orang tuanya, tapi biasanya juga kadang sudah miskin, anaknya ya gitu, pergaulannya tidak bisa terkendalikan, hamil, itu jadinya caranya kalau dia kan nggak punya KTP ya, Belum ada KTP. Iya, karena masih di bawah umur Iya. kan. ya, jadinya kita kakaknya dari ngindo orang tua. Betul. Nah, sebenarnya ini bukan menjadi salah tapi untuk edukasi harus ada keterangan bahwa dia sudah menikah. Itu aja edukasinya. Kedepannya berkas ini kan diperlukan ya untuk nantinya jam persal kan waktunya cuma pendek ya, 42 hari untuk ibu, 28 untuk anak. Nah, kalau kelengkapan berkasnya sudah lengkap, nanti kan akan didaftarkan ke kepesertaan ke PBPU atau yang tadi PBI, APBD. Nah, itu yang harus ditekankan kepada masyarakat bahwa kelengkapan administrasi kependudukan itu penting. Jangan pas pada waktu butuh Dibuat ngedadak. dibuat dada itu Habis. kasihan orang-orang sekitarnya Betul. dibuat sibuk dengan satu orang itu gitu. Betul. Jadi betul ya, kalau segala sesuatu itu kayak tadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, Iya, makanya iya. kelengkapan itu harus benar-benar Harus tetap. dipersiapkan. Iya, Betul. iya. Nah, kalau berbicara soal kesiapan nih Bu, gimana caranya kita kan kita tadinya harus ke ini dulu ya, ke desa ya. Kalau Desa misalkan atau mau- kelurahan ya? desa atau ke kelurahan.
Apa saja yang perlu dibawa? Tadi sudah disebutkan sebetulnya, mungkin boleh disebutkan kembali kalau misalkan kita mau mengajukan jam persal atau Kalau jam persal sebetulnya tidak dalam seperti pengajuan untuk BPJS atau Nggak PB ada atau kartunya. cash Nggak ya, ada kartunya. tidak ada kartunya. Oh. Orang punya konotasi bahwa ini kartu jam persal, bukan. gitu. Lebih ke layanan yang sifatnya darurat Darurat. darurat persalinan. Oke, itu ya. dilaporkan langsung oleh siapa berarti? Biasanya layanannya itu terkait dengan pada saat proses, setelah proses, atau jarang dilakukan di sebelum proses. Oh. Karena kita juga kan punya bukan ini batas kadaluarsa lah istilahnya ya, untuk terkait dengan rekomendasi baik SKTM maupun SKTM yang dari desa dan kelurahan maupun SKTM atau rekomendasi dari Dinsos gitu. Biasanya dilakukan untuk melengkapi atau mendukung pelayanan dari jam persal ini dilakukan pada saat selesai proses. Selesai proses. Karena untuk ada beberapa poin di mana untuk beberapa rumah sakit beda persyaratan yang kami minta. Contoh misalnya kayak Bayu Asih nih. Bayu Asih fotokopi KTP, KK ya. Terus kemudian surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, dan ada SPRI. SPRI itu apa? SPRI itu surat perintah rawat inap. Oke. Di mana dalam SPRI itu ada tulisan terkait ini layanannya apa, ya layanannya apa. Jadi fasilitas yang Ya, akan itu kan juga yang akan diberikan untuk pasien itu apa. Kenapa harus jelas kami untuk layanan keterangan dari Bayu Asih? Karena seringkali yang datang ke kami bicaranya saya katanya layanan jam persal. Jam persal. Ternyata pas datang ke kami umum. Umum atau BPJS tapi nunggak. Nah, kan seperti itu. Jadi otomatis kami selalu kalau untuk layanan dari Bayu Asih itu kami minta SPRI untuk kejelasan ini benar nggak layanannya jam persal. Nah, itu seperti itu. Jadi wajib untuk Bayu Asih itu adalah SPRI. Kalau untuk yang rumah sakit yang lain tidak. Oh gitu. Sebetulnya memang ini disesuaikan dengan keadaan kali ya Bu ya. Iya. Dengan kondisi di lapangan. Iya. Tapi yang terpenting mungkin juga adalah kejujuran dari tiap orang. Betul. Ya. Selama Seperti ini itu. Bu, boleh tahu nggak sih hal apa yang ternyeleneh pernah terjadi kayak ada ini lucu banyak. banget. Satu aja Bu. Banyak nih. Apa nih? Kalau kebetulan kan saya yang bagian kami yang menjadi bagian data dukung ya. Oke. Nah, misalnya gini. Dia datang. Jam persal layanannya. Pas layanan jam persal, bukan anak pertama ya, anak kedua atau anak ketiga. Ternyata si suaminya masih di kakak keluarganya, si istrinya masih di kakak keluarganya. Oh gitu Bu. Datang dengan kiwir-kiwir, bawa dua kakak ya dua kakak, terus kemudian dari itu draft dari desa, belum dimasuk di disduk, masih sementara. Kita nggak bukan karena sementara. Format nggak ini draft usulan, draft usulan yang dikeluarkan biasanya kan desa suruh ngisi nih. Ini draft usulan belum, baru tanda tangan gitu aja, itu belum sah kan ya. Nah itu seperti itu, udah gitu ngotot lagi. Nah datang dengan LSM yang belum apa-apa udah, udah gimana ribet-ribet. Setelah saya kasih tahu mana ininya, ini saya tanya udah berapa lama nikah, udah sekian tahun, anaknya udah mau 3 katanya seperti itu. Kakaknya tidak ada kakak sendiri lagi ya. Jangankan KTP, ini semuanya statusnya bujangan, anaknya kasihan kan. Kan yang namanya itu hak anak loh. Betul. Hak anak itu salah satunya adalah dia diakui secara hukum, hukum agama dan hukum negara dalam bentuk nik. Nik juga nggak punya karena suaminya bapaknya niknya masih dia masih kakaknya di orang tua, istrinya juga sama. Statusnya aja bisa jadi di sana di kakak orang tuanya masih bujangan sekolah dan seperti itu yang sering kasus yang datang ke kami, dan itu biasanya mereka yang
harus selesai, semuanya harus selesai Karena darurat pada saat- biasanya, Bu. Iya, dia istrinya sudah masuk di rumah sakit. Nah itu kayak gitu, itu yang sering terjadi. Kita yang sebagai bagian dari layanan pertama sebelum ini proses Nanti memproses verifikasinya jaminan. dari Iya, iya. berkas-berkas yang sudah ada dalam kelengkapan dari Jampersal itu. Kita yang menjadi titik poin ya untuk membackup layanan dari Jampersal itu. Itu kejadian itu biasa sering ya agak tegang-tegang dikit lah gitu. Sebetulnya kan yang jadi masalah kan ya kadang ada yang ngotot-ngotot gitu tadi ya. Jadi kayak ini harus segera selesai, Iya. ini harus segera selesai. Padahal Iya. kan yang salah dengan kedaruratan yang ada, kenapa tidak dipersiapkan? Betul, dan gitu. itu anaknya bukan anak pertama loh, anak iya. ketiga. Iya, mungkin Berarti selama ini kemana? Atau pembuatan kakak kan kalau di Distrik Capil kan gratis, bayar ya itu memang masing-masing personil ya itu jadinya personil itu menganggap sepele gitu ya, Nggak butuh gitu. nggak butuh. Iya. Pas Karena saat mungkin itu. tidak merasakan, belum merasakan Nah. biasanya gitu ya, kayak hal-hal terpenting gitu. Nah kalau boleh mungkin Bu tips dan juga trik nih dari Ibu nih, Ibu Yuyun dan juga Ibu Sri ya, ini terkait bagaimana sih warga Purwakarta untuk setidaknya enggak dulu nih kalau misalkan jaminan kesehatan ini juga bisa didapatkan gitu, dengan catatan tadi bisa mendapatkan karena cocok ya, Ya, gitu. layak ya. Layak gitu, betul. Bagaimana tuh Bu? Ini jaminan orang sakit itu memang tidak bisa diprediksi ya. Betul, kita nggak pernah tahu ya. Kita tidak juga minta untuk sakit gitu. Betul. Tapi untuk untuk menjaga kita meskipun kesehatan, kematian, kehidupan itu kan milik Allah ya. Benar, misteri ya Bu ya. Misteri, tapi paling tidak kan kita juga anggap aja itu ikhtiar ya untuk menjamin bahwa kalau memang kita ada sakit gitu, agar tidak merepotkan orang di sekeliling kita. Kalau memang dia mampu untuk menjamin diri sendiri dan keluarga, alangkah baiknya mendaftarkan kepesertaan sebagai jaminan kesehatannya, baik yang sudah ada ya, umpamanya yang BPJS yang mungkin jaminan KIS itu, atau mungkin kalau memang dia lebih mampu lagi jaminan kesehatan swasta lagi lainnya. Yang penting dia mempunyai jaminan kesehatan untuk diri dan keluarganya. Betul. Nah, karena apapun itu paling tidak nantinya kalau sakit nggak akan merepotkan orang lain lah. Betul. Itu aja. Terus satu lagi, kalau memang dia tidak mampu, ya cerita dong sama kalau paling Aparat tidak di ya. aparatnya di Lapor situ, langsung. Ya, ya, RT bahwa, RW kan gitu. kalau kita orangnya tidak lapor, terus kita itu taunya kan dari sekeliling, bawah. di sekelilingnya. Nah, laporlah kalau memang tidak mempunyai jaminan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta peduli kok. Kalau bagi orang-orang yang tidak mampu ini Betul. peduli dengan untuk jaminan kesehatannya itu. Itu aja mungkin dari saya. Ibu mau Ya. menambahkan? Ya, cuma juga harus diketahui bahwa segala sesuatunya harus dipersiapkan. Artinya tadi dengan ikhtiar tadi jaminan kesehatan, tapi yang satu yang paling penting adalah identitas. Kelengkapan identitas Nah, ya, betul. KTP, KK, tolong itu perbaiki, karena itu menjadi akses kita mau masuk mendapat layanan apapun itu berasal dari KTP dan KK. Itu harus sosialisasi ini memang harus tidak dari dinas sosial, tidak dari dinas kesehatan, tapi semua lini yang memang artinya peduli Betul. ke masyarakat. Tolong Lengkapi itu ya. lengkapi data diri, KTP, KK atau apapun, karena bagaimana kami mau memberikan layanan,
karena semuanya kan berbasisnya nik ya. Betul. Untuk saat sekarang. Ha-ha. Jadi kami tidak bisa seperti yang mereka inginkan tanpa nik itu dikasih layanan, tidak bisa. Semua basisnya dari nik. Jadi lengkapi semuanya sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Dan kalau terjadi hal seperti itu segera buatkan, perbaiki, jangan sampai menunggu nanti lagi. Betul. Nanti lagi. Jadi sebetulnya yang butuh itu bukan kami, tapi Anda butuh apa? Butuh identitas diri. Dan harus dipahami bahwa sebagai keluarga atau sebagai kepala rumah tangga itu kebutuhan dasar itu bukan hanya makan atau pakaian, tapi identitas betul. suami ke istri bahwa diakui oleh negara itu dalam bentuk legalitas formnya. Anak itu kebutuhan dasarnya legalitas formnya. Nik adalah legalitas form dari pemerintah terkait istri, anak dalam satu keluarga, itu aja. Oke. Wah, itu penting nih ya family, mudah-mudahan yang dengerin hari ini jadi lebih paham bahwa oh ternyata identitas itu penting gitu. Terutama yang memang sudah berkeluarga hari ini, oh ternyata aku suka ada yang kayak gini. Aku mah anaknya baru 1, nanti aja dia nunggu 3 baru bikin kakak gitu. Kadang-kadang ini baru nikahan. Nah, ntar aja lah. Punya anak sekalian. Iya bener. Taunya KB-nya lama. Iya. Dasar ya. Tapi mudah-mudahan ini benar tadi bisa jadi edukasi untuk our family yang jadi lebih paham bahwa identitas diri itu yang terpenting. Karena kalau ada apa-apa juga jadi wah pintunya tuh gampang gitu. Bukan, sekali lagi bukan tidak mau melayani ya Bu ya, tapi terkait fair dan tidak fairnya kalau misalkan tidak, ini kan bisa ya data sah kalau tidak betul, gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Terima kasih Ibu Iya, Yuyun dan sama-sama. juga Ibu Sri. Aduh, hari ini beneran deh penting banget nih informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat family. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ya. Insya Allah. Boleh dadah-dadah dulu sekali lagi. Buat family di rumah pokoknya terima kasih juga sudah menemani Mika di siang hari ini selama 3 jam nih di Teras 945 di jam 12 sampai dengan jam 3 sore hari ini. Mika pamit, Ibu pamit. Ya, terima mangga. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok hari All Family di hari Rabu besok ya, masih di jam yang sama di Teras 945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyimak Klinik 945.